perlu ditegaskan lagi bahwa BPK tersebut memeriksa secara keseluruhan pengadaan alutsista TNI ya, bukan khusus AW101. Betul. Jadi untuk konteks AW101 ini, berdasarkan hasil analisis kami mengetahui dan menemukan bahwa heli ini tidak bisa memenuhi tujuan perolehannya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka. Guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ali, apakah Ali juga pernah mengetahui bahwa apa saja sih syarat untuk bisa ditetapkan sebagai BUMN itu apa? Sebenarnya tadi kalau dari pengertian BUMN itu sendiri, Ya. itu adalah barang yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan belanja negara atau berasal dari perolehannya lainnya yang sah. Sehingga barang yang berasal dari APBN itu pasti masuk ke dalam pengertian definisi ini, yaitu BUMN. Ya. Namun untuk itu namunnya itu yang saya tanya. Ya. Syaratnya apa? Jadi jika ini saya jelaskan dulu bahwa jika suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, jadi suatu barang itu bisa masuk ke dalam aset tetap berupa KDP itu apabila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Nah, ketika proses sudah selesai, ketika konstruksi dalam pekerjaan sudah selesai, maka dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria tersebut di bawah ini terpenuhi. Yang pertama adalah konstruksi secara substansi selesai dikerjakan. Kemudian yang kedua, dapat memberi manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya. Ya. Kalau barang yang dari hasil pengadaan tapi belum ada penyerahan, belum ada serah terima, belum ada berita acara serah terima, apakah bisa masuk sebagai barang BUMN atau bisa masuk sebagai BUMN? Untuk bisa pada KDP bisa, tapi untuk bisa masuk ke dalam tadi pos aset tetap yang seharusnya itu belum bisa, yang mulia. Artinya walaupun belum ada serah terima, Walaupun sudah dilakukan serah terima, kalau belum ada serah terima, apabila belum ada serah terima, maka status barang itu tetap menjadi BUMN, namun dicatat di akun khusus yang namanya adalah konstruksi dalam pekerjaan. Kemudian jika sudah selesai dan bisa memberi manfaat sesuai dengan tujuan, baru dia bisa menjadi aset tetap atau dimasukkan ke dalam pos aset tetap. tapi statusnya belum menjadi BUMN ya. Sudah menjadi BUMN. Tapi KBM tadi ya. KDP. KDP kok KBM. KDP yang KDP. Nah, dalam konteks heli AW101 masuk yang mana? Jadi untuk konteks AW101 ini, berdasarkan hasil analisis kami mengetahui dan menemukan bahwa heli ini tidak bisa memenuhi tujuan perolehannya. Sehingga apabila saat ini kalau berdasarkan peraturan seharusnya dia dicatat dalam pos KDP, selamanya dia tidak akan bisa dipindahkan menjadi aset tetap selama
belum dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya, seperti itu. Yang mulia. Jadi apakah LIAW 101 dalam konteks perkara ini itu masuk KDP atau tidak? Kalau berdasarkan peraturan masuk. Ada lagi dari penemu? Tidak ada sedikit ya. Ini menambahkan sedikit. Itu adalah ahli ya. Saya sedikit membaca terkait dengan laporan BKKN lampiran 78. Lampiran 78. Di situ kan ada kesepakatan bersama antara TNI dengan PT Bintama Jaya Mandiri. Ada dokumennya? Pak? Ada. Di mana di dokumen tersebut dibahas atau dimasukkan juga terkait dengan BPK telah mengeluarkan kesimpulan hasil pemeriksaan PDTT. Nah, Betul. iya. Saudara ahli sempat terinformasi tidak BPK ini mengadakan pemeriksaan khusus helikopter KW101 atau terhadap pengadaan alutsista secara umum di TNI, yang di dalamnya termasuk juga KW101. Dapat kami jelaskan bahwa dalam paragraf 3 kerangka konseptual pemeriksaan SPKN disebutkan bahwa pemeriksaan BPK itu ada 3 macam, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Nah, PDTT ini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah pemeriksaan kepatuhan dan kedua adalah pemeriksaan investigatif. Kemudian apabila PDTT itu bentuknya investigatif, itu harus ada atau diawali dengan adanya suatu predikasi, yang artinya bahwa adanya keyakinan terdapat suatu kecurangan, sehingga dibutuhkan proses investigasi lebih lanjut untuk menyimpulkan terjadi atau tidaknya kecurangan tersebut. Nah, untuk proses yang kami ketahui dalam hasil PDTT BPK, di situ dinyatakan bahwa PDTT BPK dilakukan atas pengadaan alutsista di TNI AU tahun 2016 sampai 2017. Dalam hal ini, objek pemeriksaan yang dilakukan BPK sudah dinyatakan dalam jenis pemeriksaannya itu, yaitu adalah pengadaan alutsista di TNI secara keseluruhan. Ya, jadi perlu ditegaskan lagi bahwa BPK tersebut memeriksa secara keseluruhan pengadaan alutsista TNI ya, bukan khusus AW101. Betul. Kemudian mohon izin yang mulia, kami sedikit membantah dari informasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terkait dengan tadi disampaikan ahli, biar tidak sesat yang mulia, bahwa ada 10 item yang sudah dilengkapi, 12 item. Dari 12 item, 10 sudah dilengkapi, 2 belum dilengkapi. Nah, berdasarkan catatan kami, jadi kami ada record, kemudian kami dengarkan kembali, kami tuangkan dalam catatan. Ahli Muhammad Arif Tanjung menyatakan ada 4 temuan yang baru dilengkapi, sedangkan 8 belum dilengkapi. Jadi mohon izin nanti datanya agar divalidkan biar tidak sesat informasinya di ruang persidangan seperti itu. Ya. Cukup? Ada dari penonton pendapatnya? Sedikit yang mulia. Ya. Saudari ahli, tadi saudari menjelaskan tentang simak BNN pada akun KDP. Iya. KDP. Simak BNN ke akun KDP. Nah, apakah saudara ahli mengetahui kalau akun penulisan pada akun KDP itu memuat tanggal, kode, dan nilai KDP? Betul. Nilai KDP. Saudara ahli pernah lihat nilai KDP untuk Heli AW 101 berapa? Tidak dalam simak BNN. Tidak dalam simak BNN. Tidak dalam simak BNN. Saudara ahli tidak lihat atau pernah lihat di simak BNN itu nilainya berapa? Tidak. Tidak pernah lihat. Tidak pernah. Tidak pernah lihat ya. Ya. Nah, selanjutnya, kapan status KDP itu menurut ahli dicabut?
Dicabut itu maksudnya gimana? Maksudnya kapan barang ini statusnya sudah tidak KDP lagi, masuk ke BUMN. Oh, ada dua syarat. Yang pertama, proses pengadaan sudah dinyatakan selesai secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, sudah dapat diperoleh manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya. Baik. Apakah saudara ahli tahu kalau heli AW101 sudah diserah terimakan antara PT DJM dan TNI AU? Saya tahunya berdasarkan hasil penerimaan tim KPM yang 2019 secara esis. Tim KPM yang 2019. Karena ada dua tim KPM ya, kita Iya, betul. bedakan. Yang 2017 dan 2019. Baik, 2019 ini mumpung masuk KPM. Saudara ahli tahu tidak kapan tim KPM itu melaksanakan tugasnya? Yang pertama yang di tahun 2017 seharusnya berdasarkan kontrak. Seharusnya berdasarkan kontrak, tim KPM itu kapan harusnya dia bekerja? Di tahun 2017. Yang pertama, tim KPM yang pertama, bukan yang menerima secara esis. Saya tahunya berdasarkan dokumen, tim KPM melakukan pemeriksaan di tanggal 22 Maret 2017. 22 Maret 2017 dan ada hasilnya. Iya, ada 12 temuan. 12 temuan. Nah, saudara ahli tahu tidak kalau di dalam kontrak itu seharusnya tim KPM itu melaksanakan pekerjaannya pada saat pembayaran tahap 4. Iya, betul. Ya, Iya, saya tahu. cukup yang mulia. Cukup, ada lagi? Cukup ya? Dari terdakwa ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia, terima kasih. Ada ya? Baik. Ali, selain apa yang tadi sudah saudara berikan pandangan dan pencerahan, ada lagi nggak yang ingin saudara tambahkan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ali di persidangan ini. Silakan saudara bisa meninggalkan ruangan. Ya, silakan. Baik, hari ini hanya satu ahli ya. Jadi bagaimana sudah kita lihat bersama, kita hari ini hanya mendengar ahli satu orang ya. Berikutnya di sidang yang akan datang tanggal 26 ya. Acaranya apa? Masih? Ya, baik. Ahli apa yang saudara pesan? Bila ahli keluarga. Keluarga, baik ya. Demikian, jadi penasihat hukum maupun terdakwa setelah itu habis. Habis. Kalau memang yang kemarin nggak hadir, habis berarti. Ya. Jadi tolong siapkan ya dari teman-teman penasihat hukum untuk siapa tahu ada satu yang meringankan. Jadi waktu biar tidak molor dan kalau mudahan, tapi nanti gimana? Ada yang sampaikan? Ya, yang mulia, karena kami lihat di minggu pertama Januari itu jatuhnya tanggal 2 ini Senin. Ya. Mohon jadi pertimbangan. Ya, nanti akan kita pertimbangkan. Yang jelas tanggal 26 kita masih sidang ya. Ya. Saya
seharusnya juga cuti, tapi tanggal 26 aja saya masih pakai kok. Iya. Saya cutinya mulai tanggal 27. Saya cutinya harusnya sejak Senin, tapi saya besok tanggal 26 saya masih siap sidang. Ya, demikian ya. Nah, menyampaikan ya. Surat. Silakan. Demikian, jadi kita tunda sidang perdata hari Senin tanggal 26 Desember ya. Masih pagi ya Pak ya? Banyak sidang. Tegakkanlah kebenaran, wujudkanlah keadilan, timbangkanlah kezaliman, ciptakanlah jangan kau takut, Tuhan kan selalu bersamamu, meridhoimu di setiap amar ma'rufmu. Jangan kau takut, Tuhan kan selalu menjagamu, melindungimu di setiap nahi mungkarmu. Jangan kau takut, Tuhan kan selalu bersamamu, meridhoimu di setiap amar ma'rufmu. Jangan kau takut, Tuhan kan selalu menjagamu, melindungimu di setiap nahi mungkarmu, mendampingimu di setiap langkahmu, meridhoimu di sela